kali untuk membicarakan pola makan gitu ya. Betul. Karena kayaknya 1 bulan kemarin ketika kita berpuasa kayak teratur sekali ya apa yang Betul kita sekali. makan, kemudian saat berbuka. Tapi dalam 1 hari itu berubah semua. Tiba-tiba ada perubahan yang luar biasa ya dalam pola makannya kita terutama. Betul, terutama di hari Lebaran dan juga di hari mudik sampai akhirnya pada hari ini kita kembali bertugas lagi bekerja. Nah, dokter, saya ingin memulai dengan pertanyaan pola makan sehat. Sebenarnya seperti apa sih pola makan yang sehat itu? Ya, oke. Jadi kalau pola makan sehat itu sebenarnya ada beberapa panduannya ya. Yang pertama tentu dari segi jumlahnya atau porsi makannya gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu kebutuhan energi atau kebutuhan zat-zat nutrisi kita hariannya bagaimana gitu. Terus nanti kita bisa menyusun nih bagaimana komposisi karbohidratnya, komposisi proteinnya, lemaknya, vitamin dan mineralnya dan lain-lain gitu. Terus kemudian kita dari porsi ya, terus kita berbicara lagi tentang jenis gitu. Ya, kalau misalnya kayak karbohidrat kan orang Indonesia mayoritas pasti nasi gitu. Apalagi Lebaran kemarin buras, ketupat itu kan khas-khas Lebaran gitu. Nah, terus nanti ada beberapa pilihan kalau protein kan ada mulai dari ikan, seafood dan sebagainya. Terus kalau lemak ya banyak sih, bisa dari minyak, bisa dari daging-daging juga itu ada komposisi lemaknya. Dan yang paling penting tentu adalah sayur dan buah tentunya gitu. Jadi pertama dari segi porsi atau komposisi. Kemudian yang kedua itu komposisinya ya atau jenisnya. Kemudian itu waktu gitu, waktu makannya gitu. Ya biar komposisinya bagus, tapi kalau dimakan terus nih nggak berhenti makan juga akhirnya bisa menjadi penyakit gitu, atau jarang sekali makan kan juga menjadi penyakit seperti itu. Ya kalau normalnya ya biasanya kan pola diet hariannya kita itu ya makan itu mungkin 3 kali sehari gitu, pagi, siang, malam. Terus di antara makan-makan itu ada selingan gitu. Antara makan pagi atau sarapan dengan makan siang ada selingannya, siang ke malam juga ada selingannya. Ya saya pikir itu yang patron utama sih, 3 hal itu, mulai dari porsinya, mulai dari jenisnya dan juga jadwalnya seperti itu. Oke, nah kita tadi sudah mendapat sedikit gambaran begitu pemirsa, sudah dijelaskan oleh Dokter Idam seperti itu. Nah dokter, dari sewaktu kita kecil ya sampai mungkin sekarang pun kita mengetahui slogan 4 sehat 5 sempurna. Namun ternyata pada beberapa tahun terakhir itu sudah diubah menjadi gizi seimbang. Iya, pedoman gizi seimbang atau PGS ya dokter ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara slogan yang kayaknya kita tumbuh dengan slogan itu pemirsa, dan lalu Ikatan Dokter Indonesia mengubahnya seperti itu? Apa yang berbeda dokter? Ya, memang sih dulu kita punya apa ya, bahasa mungkin panduan ya yang mudah untuk masyarakat ingat, 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi ada karbohidratnya, lemak, protein, sayur buah dilengkapi dengan susu gitu. Namun pada ya namanya ilmu kedokteran kan pasti ada perkembangan gitu. Sehingga ternyata bukan tentang 4 sehat 5 sempurna yang kemudian menjadi utama, tetapi adalah gizi seimbangnya yang kemudian itu harus ada. Meskipun misalnya tidak minum susu, tapi kemudian dalam menu hariannya sudah ada lemak dan proteinnya, ya itu tidak mengapa gitu. Jadi memang dibuatlah slogan atau hal-hal yang baru untuk kemudian mengedukasi masyarakatnya dengan menerapkan pola gizi seimbang ya, seperti itu. Jadi memang ada perkembangan dan juga untuk kebaikan masyarakat agar mudah dikenali atau diingat seperti itu. Oke, berarti minum susu sebelum tidur itu dalam arti kata mitos ya dokter ya, tidak harus wajib seperti itu. Iya, jadi tidak harus wajib. Kalau misalnya kita dalam sehari udah banyak minum susu, kalau minum lagi di malam hari ya khawatirnya itu malah bukannya untuk menjadi bahan-bahan pembangun tubuh, tapi nanti malah menjadi timbunan lemak misalnya gitu kan. Nah, dikhawatirkan seperti itu gitu. Oke, nah pemirsa, tadi kita sudah membahas, dokter sudah membahas bahwa yang paling penting untuk diperhatikan adalah porsi, komposisi, dan waktu makan. Nah, kita masuk untuk membahas masing-masing nih dokter. Porsi seperti apa sebenarnya yang dikatakan porsi yang sehat, lalu komposisi apa saja, dan juga waktu makan yang sesuai. Oke, pertama dari segi porsi ya,
tentu kita harus pertama mengetahui ya kebutuhan energi hariannya kita. Ya, anggaplah orang lelaki dewasa itu rata-rata 2.100 sampai 2.600 ya kilokalori per hari ya. Itu dibagi menjadi 3 porsi makanan utama. Dimana komposisinya itu kalau misalnya kita, ya kalau gampang ya piring sehatku yang dari Kemenkes itu, kalau anggaplah ibarat satu piring itu kita bagi seperduanya itu untuk misalnya sayur dan buah gitu. Terus seperempatnya itu makanan pokok utama, nasi misalnya ya. Terus sisanya itu ya dibagi lauk pauknya dari protein dan juga lemaknya. Jadi kalau kita lihat komposisinya memang itu setengah dari porsi piring kita itu sebaiknya memang diisi oleh sayur dan juga buah-buah seperti itu. Nasinya hanya seperempat. Lauk-lauknya juga seperempat aja gitu. Terbalik berarti ya dokter ya, orang Indonesia kayaknya bukan cuma setengah, 3/4 bahkan sampai membumbung. Atau gini, memang ada yang ideal tapi 2 piringnya, 1 piring untuk nasi gitu. Itu gitu. Kalau kondangan dokter. Nah gitu. Kemudian setengah piring adalah sayur dan buah dalam arti serat dan vitamin begitu ya? Ya betul, itu yang paling utama gitu. Lalu protein di bagian seperempat. Seperempat, terus seperempatnya lagi ya karbohidrat atau makanan utamanya kita gitu, nasi misalnya. Oke, itu adalah proporsi dan komposisi yang tepat ya. Gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang. Nah, untuk sayur kemudian buah, apakah setiap hari itu harus berbeda dokter? Misal juga protein yang dikonsumsi setiap hari juga berbeda, misal pagi kita makannya telur sebagai protein, di siang mungkin ikan atau daging, atau terserah, atau ada mungkin aturan yang disarankan? Ya kalau yang penting sih memang jenisnya ya, bahwa itu adalah protein. Entah kita ambil dari telur, dari ikan, dari daging, ya tidak masalah gitu ya, sesuai dengan selera gitu. Jadi memang tidak mengindahkan hal-hal yang bersifat kebutuhan personal gitu. Kalau sukanya ikan ya silahkan gitu makan ikan gitu. Kalau mau divariasikan lebih bagus lagi supaya pasti nggak bosen kan dengan makanannya gitu. Cuma tadi kalau disinggung tentang sayur buah, memang sih aturannya itu kalau bisa sih ada 5 warna ya. Karena biasanya warna-warna pada sayur yang buah itu mengandung komposisi vitamin, mineral dan juga zat-zat nutrisi yang berbeda gitu. Tapi ya kalau memang agak sulit ya yang penting adalah gitu sayur dan buahnya, karena kan memang kadang kita mungkin sulit menemukan ya 5 warna, seperti ada merah, ada ungu, ada hijau gitu. Takutnya nanti orang itu metik bunga jatuhnya dokter. Ya seperti itu. Nah lalu ketika waktu makan, apakah memang kita itu wajib makan 3 kali sehari atau tergantung itu lagi kembali ke kebutuhan kalori masing-masing? Seperti apa dokter? Ya, sebenarnya sih kalau misalnya memang harus 3 kali sehari tidak mutlak ya gitu. Kadang ada individual yang memang butuh lebih dari 3 kali sehari, tetapi tetap dalam porsi atau kebutuhan yang sama. Misalnya kalau dia butuh 2.000 per hari ya udah 3 kali makan, 5 kali makan itu totalnya harus 2.000 kilokalori misalnya seperti itu. Ya enggak apa-apa, kalau puasa kan juga kemarin kita gitu kan, 2 kali aja misalnya yang utama kan, ya nggak apa-apa gitu. Itu tergantung dari kebutuhan, yang jelas isinya itu harus sesuai dengan kebutuhan harian kita, tidak boleh berlebih atau malah kurang misalnya seperti itu. Nah tapi dokter, ketika misal kita memutuskan setiap hari itu asupan energi kita misal 2.000 kilokalori ya, misalnya dibagi menjadi 3 waktu makan sarapan, makan siang, makan malam, apakah akan lebih baik jika waktu makan kita konsisten? Atau terserah, yang penting saya ada waktu makan, apalagi kan biasa pemirsa di rumah ada yang kerjanya tuh sibuk banget gitu ya dokter ya, sampai susah sarapan, jadi sarapannya itu sudah mau dekat waktu makan siang. Betul itu sekali. Seperti apa? Ya, memang sih kita selalu menyarankan ya kalau orang itu makan harus memang ada disediakan waktunya untuk makan. Ya mayoritas kan sarapan sebelum berangkat kerja atau sekolah, terus makan siang, terus makan malam gitu. Itu yang lumrah ya, seperti itu. Itu sih memang yang perlu dijadwalkan, karena kalau misalnya begini ya, kadang ada kalau berubah jadwalnya itu kadang
ada berubah juga pola-polanya gitu. Misalnya karena berubah jadwalnya, akhirnya makannya bisa lebih banyak dari biasanya gitu. Atau kalau terlambat nih, biasanya pasien-pasien itu ngeluh kan, sering sakit ulu hati karena terlambat makan. Karena kalau kita sudah setting tubuh kita, misalnya sering makan siang misalnya jam 12 atau jam 1, maka memang tubuh kita itu secara normal sebelum jam 1 itu sudah mengeluarkan cairan asam lambung ya untuk mencerna gitu. Kalau terlambat makan misalnya, tubuh sudah produksi nih asam lambung, tapi harusnya jam 1 masuk nih, tapi nggak masuk, akhirnya ya asam lambungnya berlebih atau malah merusak lambung sendiri gitu. Oh, jadi sebenarnya istilah asam lambung ini dokter bukan memang itu dibutuhkan dalam proses pencernaan. Memang normal itu harus ada asam lambung. Karena kan kita kan di mulut itu dicerna secara mekanik ya. Maksudnya dari yang teksturnya padat menjadi lebih kecil, terus nanti di lambung dan seterusnya kan dicerna secara kimiawi, secara mekanik juga gitu. Jadi dikeluarkan zat-zat untuk mencerna itu. Jadinya zat-zatnya itu memang terpisah atau sudah menjadi lebih sederhana agar siap diserap oleh tubuh gitu. Oke, berarti kemudian menjadi masalah jika itu dilambat-lambatin begitu ya dokter ya? Jadi kalau memang sengaja atau sudah menjadi habit ya, sering terlambat, itu pasti akan menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari gitu. Oke, kalau sering terlambat akan menjadi masalah kesehatan sekali. Pemirsa. Dan juga kalau proporsinya terlalu berlebihan juga akan jadi masalah dokter ya. Betul. Ataupun mungkin terlalu sedikit nih, jumlah kalori tidak tercukupi, mungkin jadinya kurus gitu ya. Iya, bisa jadi seperti kalau berlangsung dalam waktu lama kan bisa jadi kurus dia. Iya, seperti saya nih dokter, kalau dihitung BMI-nya gitu ya, ada yang ideal, ada yang di bawah, ada yang di atas gitu ya. Saya di posisi bawah dokter. Makanya pas puasa kemarin tuh mencoba naikin berat badan gitu ya. Ternyata sulit ya ketika puasa. Nah ini menarik sekali juga kalau kita berbicara tentang puasa kemarin dokter. Mungkin pemirsa di rumah punya pertanyaan mengenai pola makan ataupun penyakit-penyakit yang mungkin menurut Anda timbul akibat pola makan Anda yang berubah. Silakan langsung masuk di line interaktif kami di 0451 452 414. Silakan pemirsa, Anda dapat bertanya langsung dengan Dr. Muhammad Idam Rahman. Nah dokter, sedikit membahas puasa kemarin ya. Kita sudah berpuasa sekitar 12 jam. Bahkan lebih ya, karena waktu imsak itu agak lebih maju. Dan berbuka puasa di waktu maghrib. Nah, banyak sekali orang-orang yang punya riwayat GERD atau MAH itu merasa kesulitan atau bahkan merasa, wah nanti asam lambung saya makin naik kalau saya berpuasa. Apakah memang puasa itu menambah asam lambung kita atau justru malah mengobati nih, atau menjadi salah satu cara penyembuhan orang dengan masalah-masalah pencernaan? Jadi puasa itu pada konteks atau kondisi di mana penyakit asam lambungnya, GERD-nya, gastritisnya itu ringan atau terkendalikan, itu tidak mengapa gitu. Malah beberapa riset juga membuktikan bahwa memang itu bisa melatih tubuh kita untuk bisa kembali ke porsi atau fungsi yang ideal, yang normal seperti itu, dengan dilatih dengan puasa gitu. Karena kan puasa itu waktu itu kan kita mengistirahatkan ya kerja organ-organ pencernaan utamanya gitu, sehingga pos puasa, setelah puasa itu bisa bekerja lebih optimal. Cuma memang ada kondisi-kondisi atau orang-orang tertentu yang penyakitnya itu mungkin lebih parah ya, sehingga mungkin tidak dianjurkan untuk berpuasa, atau memang kalau dia puasa tidak malah tambah parah penyakitnya, itu memang dianjurkan. Dan juga saya pikir di Islam kan ada keringanan untuk mereka tidak berpuasa karena kondisi sakitnya tersebut. Tapi secara umum sih puasa, banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa itu bermanfaat untuk kesehatan. Apalagi bahkan beberapa pasien saya juga nih ya, pengalaman itu yang memang punya riwayat MAH atau asam lambung, itu ketika bulan Ramadan kemarin malah merasa lebih sehat. Maksudnya keluhan-keluhan pencernaannya itu tidak muncul karena memang kondisi psikisnya itu lebih stabil, lebih endorfinnya tinggi sehingga optimal kerjanya.
stresornya juga berkurang gitu karena puasa kan. Ya karena kita tahu ya asam lambung juga salah satu pemicunya dia keluar itu adalah stres tubuh atau pikiran, itu juga bisa keluar gitu. Ya seperti itulah. Jadi insya Allah puasa itu bermanfaat, tetapi bagi orang yang memang ada sakitnya yang tidak boleh untuk berpuasa, sebaiknya memang mengikuti anjuran dokter untuk tidak berpuasa atau menggantinya dengan yang lain seperti itu. Oke. Nah dokter, biasanya nih puasanya udah bagus ya. Tapi ketika berbuka puasanya nih yang wow, semua pengen dimakan. Iya. Yang biasa dianjurkan berbuka dengan air, biasanya langsung es buah. Atau apa saja yang rupa-rupa warnanya itu dicoba semua. Semua dicoba ya. Itu bagaimana dokter dalam pandangan ilmu kesehatan? Iya, kalau pandangan kesehatan sih kalau kita berbuka puasa ya, apalagi waktu Ramadan itu memang jangan langsung tiba-tiba diisi semuanya gitu. Maka kan anjurannya gitu ya, untuk menghilangkan lapar dan dahaganya dulu gitu. Bisa dengan air putih, bisa dengan buah-buahan, kurma misalnya ya paling sering itu, atau makanan-makanan ringan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan energi dan menghilangkan dahaganya dulu. Nanti beri kesempatan tubuh itu untuk kemudian bisa mencerna yang lebih berat lagi di beberapa waktu berikutnya. Gitu. Dalam arti diberi jeda waktu begitu ya? Harus ada jeda waktu. Dikhawatirkan juga kalau tiba-tiba langsung terisi penuh, malah kita jadinya satu kekenyangan dan akhirnya ngantuk gitu. Jadi pada saat mau beribadah misalnya sholat isya, sholat tarawih itu akhirnya tidak optimal karena merasa sudah ngantuk atau ya tidak optimal lagi gitu. Iya. Bahkan dokter, beberapa orang yang saya kenal begitu ya, justru mereka ketika berbuka puasa langsung makan banyak, itu malah jadi sakit perut atau mahnya tiba-tiba muncul. Memang ada korelasinya ya dokter? Ya bisa jadi sih seperti itu karena ada muatan atau beban yang berlebihan tiba-tiba gitu. Mereka kan lagi parkir nih, organ pencernaannya lagi istirahat, tiba-tiba dibangun, makan semua nih. Aduh, kaget karena sih kaget, ya? bisa jadi seperti itu gitu. Makanya kan dianjurkan tuh biasanya 1 atau 2 jam sebelum tidur malam itu baru makan beratnya gitu. Anggaplah tidurnya jam 10, ya paling mentok itu jam 9 udah makan gitu, antara jam 8 sampai jam 9, seperti itu. Oke. Nah dokter, ketika setelah Ramadan ya kita kemudian merayakan Lebaran, di Lebaran pun makin banyak nih ujiannya untuk makan ya. Betul sekali. Mulai dari makanan santan, makanan berkolesterol, ya banyaklah jenisnya ya. Dari karbohidrat saja sudah nasi, ketupat, buras. Wow, itu dalam pandangan ilmu kesehatan seperti apa dokter? Ya memang sih kalau di budayanya di negara kita ya, di Indonesia itu ada beberapa kebiasaan yang tiba-tiba berubah nih pada saat Lebaran. Satu yang paling mungkin kita bisa amati ya, yaitu banyaknya makanan gitu. Jadi kita makan itu bukan karena lapar lagi, tapi karena ada terus makanan gitu. Jadi makan terus gitu. Apalagi makanannya memang ya lezat-lezat semua. Iya, enak semua dokter. Ya itu, jadi ada tiba-tiba menu di rumah kita atau di tempat-tempat aktivitas kita itu yang berlimpah sehingga memicu orang itu untuk cenderung makan terus gitu. Akhirnya berlebihan. Apalagi juga kan Lebaran itu khas ada kue-kue Lebaran, ada juga minuman-minuman beraneka warna yang ya mayoritas itu sangat disayangkan itu tinggi gula misalnya gitu. Dan bersoda juga. Akhirnya kan ketika itu dikonsumsi dengan tidak terkontrol atau berlebihan, berpotensi untuk menimbulkan penyakit tentunya gitu. Malah kalau berlebihan itu paling banyak dijumpai itu malah jadi obesitas gitu. Artinya setelah mau diet nih, Ramadan turun 2 kilo, pas Ramadan baru 2 minggu naiknya 3 kilo, aduh. Karena tidak terkontrol ya. Itu namanya gagal diet gagal berarti diet, dokter. Oke, nah biasanya nih dokter, apakah ada makanan begitu yang kemudian harus kita takar, kita hindari porsinya agar tidak menimbulkan penyakit? Dan sebenarnya penyakit apa saja sih yang bisa timbul dari asupan makanan yang tidak sehat? Pola makan yang tidak sehat, mungkin makanan yang dimakan sehat, cuman polanya yang tidak gitu. Apa saja penyakit-penyakit yang kemudian bisa timbul? Mungkin kita korelasikannya dengan pos Lebaran ini ya. Jadi kalau Lebaran kan itu dikhawatirkan memang banyak orang itu yang mengkonsumsi energi dan terutama sumber karbohidrat atau gula yang berlebihan. Itu paling banyak kita temukan gitu.
sehingga itu ketika itu mungkin sering dialami atau dilakukan oleh orang-orang yang memang dari segi usia beresiko ya di atas 45 tahun misalnya, maka berpotensi untuk menimbulkan penyakit yang paling sering itu pasti diabetes ya atau kencing manis seperti itu. Atau juga hidangan-hidangan lebaran kan banyak yang kuah santan gitu, berlemak gitu. Ya mentok-mentok itu paling dia terkena itu hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi gitu. Atau hiperurisemia atau asam uratnya tinggi ya, itu paling sering tuh diabetes, asam urat tinggi, kolesterol tinggi karena disebabkan memang menu lebaran atau diet lebaran itu yang luar biasa mempengaruhi itu. Betul, dokter. Saya setuju tadi mengenai 3 penyakit yang sering muncul ini ya, dokter. Sering sekali muncul. Tapi menjadi pertanyaan kemudian di umur 45 tahun ke atas memang rentan ya, dokter, untuk mengalami penyakit-penyakit begitu jika tidak diatur pola makannya. Ya, sebenarnya sih pada orang-orang yang lanjut usia ya, bahwa organ-organnya memang ada perubahan ya. Bahasanya mungkin organnya sudah menua juga gitu, sehingga fungsinya juga bisa berkurang atau menurun fungsinya gitu. Tetapi biasanya, dan memang ini sudah lumrah ya, bahwa penyakit-penyakit seperti diabetes, asam urat dan lain-lain itu penyakit yang kemudian disebabkan oleh pola hidup tidak sehat yang sudah berlangsung lama gitu. Kayak misalnya diabetes, apa diabetes tidak jadi tiba-tiba, tetapi itu pasti disebabkan oleh proses yang panjang gitu. Mulai dari misalnya kita coba telusuri ya waktu dia muda misalnya ya, apakah pola makannya bagus, apakah perilaku kesehatannya itu baik atau tidak gitu. Ya seperti itu sih kalau penyakit-penyakit seperti diabetes ya. Tapi kalau misalnya penyakit-penyakit kolesterol tinggi, asam urat bisa jadi juga penyebab lampau atau memang pola hidup yang tiba-tiba tidak sehat dalam waktu singkat misalnya, sehingga muncul keluhan-keluhan terkait hal tersebut gitu. Oke, berarti memang sangat berpotensi begitu ya menjadi penyakit ketika waktu lebaran kemarin mungkin di rumah pemirsa Anda begitu kalap melihat makanan yang tersajikan ya. Perlu dicek kembali mungkin ya, dokter ya. Iya, betul sekali. Gula darahnya bagaimana, kolesterolnya bagaimana. Penting sekali itu. Perlu melakukan medical check up seperti itu, dokter. Ya memang sih kita kalau memungkinkan ya disarankan untuk melakukan pemeriksaan gitu. Ya paling sederhana pemeriksaan kimia darah ya, kayak gula darahnya, lemak darahnya gimana gitu. Supaya kita bisa kontrol gitu. Kalau misalnya kita periksa kan biasanya kita tahu oh ini tinggi nih, maka terjadi perubahan perilaku pasti, menghindari atau mengurangi makanan-makanan yang bisa memperparah penyakitnya gitu. Dan juga kan ya intinya sih kalau kita periksa kita tahu kita bisa mencegah lebih dini ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang parah atau yang kita tidak inginkan gitu. Oke. Nah ini menarik tadi dokter mengatakan mencegah lebih dini. Iya, betul. Mencegah lebih dini ini proses pencegahan seperti apa yang baiknya kita lakukan? Mungkin mulai dari bagi pemirsa di rumah ya, yang mungkin masih di umur-umur yang lebih muda, sebenarnya apa proses pencegahannya, dokter? Nah, ya ini terkhusus bagi orang-orang yang masih usia produktif ya, anak muda lah, milenial, generasi Z dan sebagainya. Itu yang paling penting itu untuk mencegah penyakit-penyakit berbahaya atau katastrofik ya, kayak diabetes, penyakit jantung dan lain-lain itu memang pertama tentu dari dietnya ya, diet hariannya seperti yang tadi kita bahas, misalnya gizinya harus seimbang gitu. Kedua, aktivitas fisik gitu. Aktivitas fisiknya itu harus selalu ada dan terprogram. Ya kan paling sederhana kan kita dianjurkan itu aktivitas fisik setengah jam per hari gitu. Tidak harus olahraga, tapi kalau ada olahraganya lebih bagus misalnya. Aktivitas fisik ya mulai dari berjalan kaki misalnya kalau saya dulu kuliah misalnya di lantai 6 gitu ya. Nggak usah naik lift, jalan kaki aja misalnya seperti itu. Naik tangga gitu. Nah, itu kan sudah melatih kita untuk aktivitas fisik. Atau di rumah menyapu, membersihkan rumah itu kan juga aktivitas yang menguras energi ya gitu. Jadi aktivitas fisiknya itu minimal 30 menit per hari atau 150 menit dalam 1 pekan gitu. Dan itu terprogram. Oke. Sepertinya dokter kita tahan dulu. Sudah ada telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa? Iya, selamat malam. Yang saya tanyakan ini
memang saya hanya memberikan masukan saja. Karena pola makan ini perlu sekali kita jaga. Contoh kecilnya saja, kalau orang tidak menjaga pola makannya, yakin saja. Iya, Bapak. Ada penyakit. Iya, Pak, mohon maaf, volume TV-nya boleh dikecilkan sedikit, Pak? Iya. Jadi begini, kalau ini saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Dokter ini, saya sependapat pola makan itu menjadikan salah satu itu kesehatan buat kita. Kan kalau kita itu pola makan kita jaga, yakin saja Pak Bu, tentunya luas saja dijaga pola makan dengan pemikiran. Sebab kalau pola makan terjaga, pemikiran terjaga, kalau kita kuat berpikir, kuat membaca, tentunya kuat membaca itu harus menggunakan di situ nanti kita kuat membaca, itu ilmu terserap di otak kita. Begitu terserap di otak kita, jadi bisa saja kita ini itu penyakit sehingga mati masuk di badan kita karena tidak terkontrol. Sebab kalau kita tidak terkontrol pola makan, kemudian pemikiran tidak terkontrol, yakin saja bisa kita stroke. Saya pengalaman sudah 60 lebih saya punya umur ini. Alhamdulillah, pagi itu saya pagi tetap yang penting ada barangkali misalnya singkong kita makan pagi, jam 10 kita makan. Kemudian pola pemikiran juga. Jangan terlalu serius berpikir. Kalau kita serius berpikir, yakin saja. Bisa saja kita stroke juga. Kalau pemikiran kita jaga, makanya memperbanyak sense humor. Humor ini kunci utamanya, sense humor. Bukan sense of humor, sense humor. Dan kita sebagian kita menggunakan interval international, kita harus. Saya 60 lebih saya punya umur. Alhamdulillah di rumah sakit itu, seperti jarang saya hanya menjenguk orang sakit saja. Karena itu saya jaga pola makan. Nah, ini memang pola makan sehat dijadikan hidup lebih sehat. Ini benar sekali temanya ini. Saya sependapat karena saya pernah membaca buku. Buku itu namanya buku ISO. Buku ISO itu buku kesehatan. Mungkin dokter yang pakai itu. Tapi saya punya buku. Jadi saya sependapat dengan temanya ini. Kalau orang tidak bisa menjaga makanan, yakin saja mudah saja penyakit masuk di badannya. Jadi terima kasih, saya hanya memberikan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Saking ini ya semangatnya Bapak untuk bercerita sampai lupa sebutin nama dan alamat tadi. Tapi betul sekali dokter sependapat juga ya. Ternyata tidak hanya pola makan, tapi pemikiran. Dan harus juga kuat membaca ini agar bisa terkontrol pola makan dan kemudian menjadi hidup yang sehat. Sependapat dokter? Ya, insya Allah kita sependapat ya bahwa sebagian besar memang penyakit itu berasal dari perut ya atau hal-hal yang kita makan. Sehingga menjaga hal yang kita makan untuk tetap seimbang, bergizi, bermanfaat itu menjadi hal yang utama. Terus tadi juga ya, dengan mengurangi stres ya, banyak bisa dengan ada humor sedikit atau memang melatih untuk pikiran kita itu baik atau terus dipakai berpikir dengan membaca atau belajar seperti itu. Karena kan kalau kita belajar itu juga selain membuat daya ingat kita itu lebih baik misalnya, itu juga pasti akan mempengaruhi perilaku kita. Misalnya saya sering baca buku kesehatan, maka bisa jadi perilakunya tentang kesehatan itu bisa berubah karena sering membaca, atau ada nutrisi di otaknya juga untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik, lebih sehat seperti itu. Setuju sekali juga dengan dokter di sore hari ini. Nah dokter, banyak sekali ya kita dengar mitos-mitos seputar asupan makanan. Kita sering mendengar kalau makan nasi terlalu banyak begitu takutnya bisa jadi penyakit gula atau karbohidrat. Maka kalau kemudian kita masuk sudah usia lansia seperti itu, harus mengganti nasi, karbohidrat kita yang biasa nasi diubah menjadi yang lain. Karbohidrat yang lebih kompleks. Itu apakah betul dokter? Ya, memang saya ada beberapa orang ya atau
pakar yang menyarankan tidak makan nasi karena dikhawatirkan dia itu punya karbohidrat atau gula yang sederhana, gitu. Artinya cepat naik dan cepat turun sehingga kita itu lebih kenyangnya itu tidak bertahan lama gitu, sehingga cenderung akan makan lagi seperti itu. Namun saya pikir sih kalau saya sih yang penting memang kita menjaga porsinya gitu, karena kan agak sulit juga misalnya kan karena itu kebutuhan pokok atau makanan pokoknya kita gitu. Dan kalau ya mungkin kalau ada yang mampu untuk mencari beras atau sumber karbohidrat yang lebih kompleks itu ya silahkan gitu. Tapi kalau tidak ada ya yang penting dijaga itu porsinya. Kayak tadi kan bahwa dalam satu piring itu ya paling gampang sih seperempatnya atau segenggam tangannya kita aja itu nasi gitu, porsinya gitu. Jadi ya berarti tidak agak misleading begitu ya dokter. Kemudian kalau kita makan nasi setiap hari kemudian jadi penyakit gula. Yang salah adalah makan nasi terus-terusan. Iya, saya pikir penyebabnya bukan karena makan nasinya, tetapi memang pola kehidupannya, bukan cuma makanannya, aktivitas fisiknya, hal-hal lainnya juga itu pasti berkontribusi tentunya. Gitu. Oke, nah ada juga mitos seperti ini dokter. Kalau mau diet, artinya kalau mau nurunin berat badan, berarti kurangi nasi atau karbohidrat, perbanyak protein. Itu betul apa tidak dokter? Soalnya saya juga sudah lama saya di dokter tidak makan nasi sebenarnya. Jadi seminggu itu bisa dihitung paling banyak 5 kali makan nasi. Akhirnya sudah terbiasa seperti itu. Ketika makan nasi itu cepat sekali kenyangnya, lebih banyak makan protein. Dan kayaknya memang betul nih, badan saya susah naik. Jadi apakah itu menjadi jawaban buat orang-orang yang mau turun badan atau bagaimana? Ya, intinya sih kalau kita punya keinginan untuk menurunkan berat badan, maka tentu untuk pengaturan energinya perlu disesuaikan. Misalnya kita kebutuhan, anggaplah ada seseorang itu berat badannya berlebih gitu. Terus dia mau dikembalikan ke ideal gitu. Tentu dia harus mengurangi energi hariannya gitu. Otomatis kalau energinya harus dikurangi berimbas pasti kepada makanannya, pasti akan ada pengurangan entah itu di aspek karbohidratnya, lemaknya dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas bahwa dalam setiap dia makan itu harus ada komponen itunya, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, vitamin mineralnya itu juga harus ada gitu. Terserah dari mana sumbernya ya. Yang jelas itu harus ada dan seimbang gitu. Jadi kalau tidak doyan nasi ya silahkan, enggak apa-apa, kan ada sumber karbohidrat lain gitu. Oke, berarti kata kuncinya seimbang. Seimbang dilihat dari porsi, komposisi dan waktu makan. Waktu makannya, insya Allah. Oke, nah dokter, masih mitos terkait mitos-mitos nih ya. Nggak apa-apa, nih banyak banget seru dititipin. Nih dibahas mitos. Betul, mitos. Nah, biasanya kalau kemarin lagi kita ulas sedikit Lebaran, kenapa ada orang yang minuman yang bersoda sedikit itu tiba-tiba rasanya sudah tidak enak. Ada yang satu hari itu pasiar kemana-mana minum soda masih aman-aman saja. Sebenarnya yang masalah itu di mananya dokter? Ya, kita bedah dulu ya tentang minuman bersodanya itu. Anggaplah yang sering kita jumpai ya. Itu kalau kita lihat komposisinya kan paling paling banyak itu karbohidratnya. Ada sekitar 25 sampai 27 gram ya. Itu terus sisanya itu natrium atau garam-garaman ya. Itu yang lainnya tidak ada gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak tahan, mungkin saja dia tidak tahan dari segi kan dia karbohidratnya banyak kompleks gitu. Ketika masuk itu tiba-tiba lonjak gitu, melonjak gula darahnya sehingga itu menimbulkan sensasi yang kurang nyaman bagi dia atau sensasi kenyang misalnya. Bisa jadi begitu gitu. Atau memang dari segi itu karena kan minuman bersoda bersifat asam ya. Kalau misalnya dia punya riwayat asam lambung atau kondisinya memang tidak cocok dengan minuman berasam, maka itu mungkin bisa membuat dia itu tidak suka atau tidak nyaman. Tapi ada juga orang kan yang ya minum berapapun itu tidak masalah gitu. Mungkin tubuhnya bisa mentoleransi asupannya, tetapi ya ingat bahwa itu seperti ya jangan dibiarkan terus-menerus gitu. Pasti akan bisa menimbulkan penyakit di kemudian hari gitu. Karena bersoda itu ya, itu kita ya kalau saya hitung-hitung sih seperti menengguk air gula 2 sendok makan aja sebenarnya itu. Padahal kan kita maksimal itu kebutuhan gulanya kita itu kalau WHO bilang itu sekitar 50 gram per hari atau
Ya maksimal 4 sendok makan aja per hari gitu. Oke. Tapi itu kan sudah kita dapat dari makanan pokoknya kita, misalnya kan nasinya kita kan karbohidrat gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita tambahin lagi dengan minuman bersoda, wah itu lebih berlebihan. Khawatirnya ya kayak gitu bisa menimbulkan penyakit di kemudian hari karena misalnya diabetes ya, diabetes kan itu gulanya ada tapi susah masuk ke dalam tubuhnya. Bisa jadi seperti itu gitu. Kalau dibiarkan dalam waktu lama. Gulanya banyak tapi tubuhnya itu tidak mau memasukkan gula ke dalam tubuhnya gitu karena sudah rusak organ-organ atau reseptor-reseptor yang membuat dia masuk ke dalam tubuh gitu karena berlebihan sekali gitu. Berarti memang kuncinya harus seimbang kembali lagi ya dokter. Kembali lagi itu gizinya harus seimbang pemirsa. Oke, dan dokter dan juga pemirsa ternyata kita sudah sampai di penghujung program kita, sayang sekali. Nah pemirsa, dokter sebagai kata penutup nih boleh berikan saran-saran ataupun tips-tips kepada pemirsa setia di rumah yang sedang menonton saat ini, silakan terkait pola makan sehat untuk hidup yang lebih sehat. Ya, bismillah. Baik bagi pemirsa di rumah ya, dimanapun Anda berada, untuk bisa mencapai hidup sehat sejak dini atau di kemudian hari, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu adalah makanannya kita. Pastikan itu kita memenuhi gizi seimbang, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Kedua tentunya adalah aktivitas fisik. Ini penting sekali gitu. Aktivitas fisik itu usahakan itu selalu mencapai aktivitas fisik itu 30 menit per hari gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, olahraga atau aktivitas harian kita juga itu bisa gitu. Ketiga tentu adalah mengurangi stres tubuh atau pikiran ya. Jangan kebanyakan stres. Yang keempat tentu menghindari hal-hal yang bisa jelas-jelas merusak kesehatan, misalnya merokok, minum minuman beralkohol, minum minuman bersoda, bergula yang kebanyakan itu kan perlu dihindari gitu ya. Saya pikir itu untuk pemirsa, semoga bisa dengan menerapkan hal-hal tersebut bisa membuat kita itu menjadi lebih sehat dan juga bisa menyehatkan keluarga bangsa kita gitu. Amin. Amin, Oke. ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ya, Dokter terima sekali kasih. lagi sudah bersama kita di studio, Dr. Muhammad Idam Rahmat MHPE yang juga merupakan dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Unisa dan bertugas di Bulan Sabit Merah Indonesia. Sekali lagi Pak Dokter, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir Maaf lahir batin juga, Mbak. Kayaknya kita perlu lagi sharing-sharing seperti ini ya Dokter. Insyaallah siap. Pemirsa di rumah tentunya masih menginginkan ilmu yang sama dan tentunya bagi pemirsa yang sudah menonton, jangan lupa ilmu yang sudah didapat dilakukan dan diterapkan agar kita semua menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih tahan penyakit. Oke, pemirsa terima kasih buat Anda semua yang menonton di Senin sore ini. Sekali lagi kami ucapkan atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Ayu Porotua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.